Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Agus Subianto menjadi calon tunggal Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono. Nama Agus diusulkan oleh Presiden Joko Widodo melalui surat presiden atau surpres yang dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada Selasa 31 Oktober 2023. Hal tersebut sudah dibenarkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 31 Oktober 2023. Atas usulan Presiden Jokowi tersebut, DPR selanjutnya akan mengagendakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Agus. Agus diusulkan menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang masuki masa pensiun pada 26 November 2023 mendatang. Karir Agus melesat pesat. Pasalnya ia baru dilantik sebagai KSAD pada 25 Oktober 2023. Artinya, ia baru seminggu saja menjabat sebagai KSAD. Saat dilantik sebagai KSAD, Agus mengaku mendapatkan pesan dari Jokowi untuk menjaga situasi pemilu 2024 tetap aman dan kondusif. Hal tersebut dinyatakan Agus dalam keterangan pers seusai dilantik sebagai KSAD di Istana Negara Jakarta pada Rabu 25 Oktober 2023. Kala itu, Agus juga menyinggung soal penyelesaian konflik di Papua. Menurutnya, konflik di Papua tidak akan selesai hanya melalui pendekatan senjata, tetapi harus disertai dengan pendekatan kesejahteraan. Agus sendiri merupakan jebolan Akademi Militer atau Akmil tahun 1991 dari Kecabangan Infanteri Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pria kelahiran 5 Agustus 1967 ini mengawali karir militernya dengan menjabat sebagai Kasih Ops Sektor A di Timur Timur. Setelah itu, ia kemudian kembali ke kesatuan menjadi Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus dan Kepala Penerangan Kopassus. Karir Agus mulai menanjak ketika dipercaya menjabat Komandan Dandim 0735 Surakarta. Jabatan tersebut ia emban selama tahun 2009 hingga 2011 ketika pemerintah kota Surakarta dipimpin oleh Joko Widodo yang kala itu masih menjabat sebagai wali kota. Tidak heran jika Agus disebut-sebut sebagai orang dekat Jokowi. Selanjutnya tahun 2011 Agus dipercaya menjadi Waspons Kadiftif 2, lalu Asops Kasdom 1 Bukit Barisan pada tahun 2004-2015, dosen Madya Seskoad pada tahun 2015 dan Pamendenma Mabesat pada tahun 2015 hingga 2016. Kian moncer, Agus menjabat sebagai Komandan Rindam 2 Sriwijaya pada tahun 2016-2017. Lantas menjadi Komandan Korem 132 Tadulako pada 2017 hingga 2018. Pamen Denma Mabes TNI pada tahun 2018 hingga 2019. Dan Wadan Pusenev Kodiklat pada tahun 2019-2020. Selain itu, Agus pernah menjabat sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana pada tahun 2022, Komandan Pas Pampres pada tahun 2020-2021, Pangdam 3 Siliwangi pada tahun 2001-2022, dan Wakasat pada tahun 2022. Meski baru beberapa hari menjabat sebagai KSAD, katanya tidak ada soal jika Agus langsung ditunjuk sebagai Panglima TNI. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin mengatakan tidak ada aturan dalam undang-undang yang melarang seseorang yang baru menjabat KSAD diangkat menjadi Panglima TNI. Yang terpenting, calon Panglima TNI adalah perwira aktif serta sedang menjabat atau pernah menjadi Kepala Staf Angkatan. Sementara sebelumnya, pengamat militer dari Center of Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Aliabas menyebutkan bahwa Agus punya peluang besar menjadi Panglima TNI pengganti Yudo Margono. Faktor kedekatan dengan Jokowi menjadi salah satu poin plus bagi Agus. Apalagi Agus sudah bertalian dengan Jokowi sejak dari 10 tahun yang lalu. Berkaca dari pengalaman pejabat TNI dan Polri yang bertugas di Solo saat Jokowi menjadi wali kota, kerap kali mendapatkan posisi strategis. Sebut saja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang pernah menjadi Kapolres Solo dan mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto yang pernah menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarno.
Setelah Jokowi menjadi presiden, Agus pun sempat ditugaskan ke beberapa posisi yang dekat dengan Jokowi, yakni Komandan Resor Militer 061 Surya Kencana Bogor dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.